Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Paradila, NPM 2017-051-002 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang NFA dan juga ENFA sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. NFA adalah Non-Deterministic Finite Automata. Dalam NFA, ketika mendapatkan satu input dalam satu state, akan terdapat beberapa pilihan kemana arah state berikutnya. Kemudian, arah state berikutnya ini bisa terpilih acak atau memilih semua kemungkinan arah state berikutnya. Jadi, akan terdapat beberapa pilihan kemana arah berikutnya. Jadi, si A ini, dia bisa mengarah ke B, mengarah ke C, atau mengarah ke D. Terus, arah state berikutnya bisa terpilih acak, ya sama seperti yang tadi, atau bisa memilih kemungkinan arah state berikutnya, misalkan 1 ke 1 atau 0 ke 0 gitu. Kemudian ini ada formal definition dari NFA. L adalah set string yang diakhiri dengan 0, kemudian ada key adalah set of all state, kemudian ada sigma adalah inputannya, key 0 adalah start state atau initial state, F adalah set of final state, ini, dan juga itu ada transition function from key dikali dengan inputannya sama dengan 2 pangkat key. Oke, di sini ada formal definition dari NFA. Sama seperti DFA yang sebelumnya yang sudah kita bahas, ini caranya juga hampir sama kayak. Di sini ada A dan juga B, di mana B adalah final state-nya, dan A adalah start state atau initial state-nya. Nah, di sini kita punya A, kita punya B kan. Terus inputannya ada 0, ada 1. Nah, misalkan di A, kita mau inputin 0. Berarti dia bisa mengarah ke A, karena di sini ada looping, dan inputannya 1,0 atau 1 atau 0. Kemudian dia juga bisa mengarah ke B, karena ininya 0. Terus kalau misalkan kita mau inputin 1, maka dia akan nge-looping ke dia sendiri, ke A sendiri. Terus ke B. B kita inputin 0, maka dia nggak bisa ya, karena B ini adalah finalnya, dia nggak bisa mengarah kemana-mana, karena dia juga nggak punya looping di dianya juga. Terus 1 juga nggak bisa kita inputin 1 di B, atau kita lanjutin kemana, karena dia nggak ada terusannya. Nah, di sini ada contoh dari NFA. Yang pertama ini adalah set string yang diakhiri dengan biner 0. Ini 0. Jadi, start state kita masukin, misalkan kita masukin 1 ataupun 0, maka akhirannya haruslah 0, karena dia itu set string yang diakhiri dengan biner 0. Kemudian yang kedua ini ada sebuah string akan diterima oleh NFA jika setidaknya salah satu dari percabangan akhir merupakan final state. Jadi, dari A, itu kan percabangan ya, ada A, ada juga ada B. Nah, dia itu bisa mengarah ke A ataupun ke B jika setidaknya salah satu dari percabangan akhir merupakan final state. Nah, ini merupakan final state-nya. Jadi dia bisa ke sini, bisa ke sini. Lanjut, di sini ada epsilon NFA. Epsilon dengan tanda yang seperti ini, seperti angka 3 terbalik, adalah empty symbol. Key adalah set of all state, sigma adalah inputannya, key 0 adalah start state atau initial state, F adalah set of final state, dan juga itu ada transition function-nya, agak berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini rumusnya adalah Q dikali dengan sigma gabungan ini lambang seperti himpunan sama dengan 2 pangkat I. Konversi NFA menjadi NFA. Nah, ini kan kita punya nih, ada A, ada B, ada C. Nah, si epsilon tadi kan dia mengarah ke sini ya. Sini ada ini kita bayangin sebagai epsilon, terus di sini juga ada epsilon, di sini juga ada epsilon. Nah, kalau misalkan kita ke A, kita startnya di A, kan dia bisa arah ke A, dia bisa arah ke B, dan juga langsung arah ke C itu. Nah, kita buat di sini. Kalau misalnya dia mengarah ke A, kita inputkan 0, maka dia akan kembali ke A. Terus kalau di sini kan tadi ada ini ya, epsilonnya. Nah, kalau dari epsilon kita masukin epsilon, maka dia akan mengarah ke A kembali kan.
Terus itu ada B. Dari B kita inputin 0, maka dia nggak akan ngarah kemana-mana. Karena di loopingannya itu inputan hanya satu, kemudian sini juga nggak bisa karena inputannya adalah empty symbol. Terus kalau misalkan kita di sini ada apa namanya epsilon tadi, dia mengarah ke B atau bisa juga langsung ke C. Jadi dari B kan dia ini tuh kosong tuh epsilon. Habis itu sini kosong bisa mengarah ke sini karena sini juga epsilon. Jadi B atau C. B, C gitu. Terus C. Kalau misalkan kita inputkan 0, maka dia akan kembali ke C. Kalau kita inputkannya empty symbol, maka dia akan kembali ke C. Nah, ini ada contoh lagi. State yang bisa mencapai finish state dengan hanya menggunakan input epsilon pada E NFA merupakan finish state pada NFA. Nah, ini kan kita punya A, kita punya B, kita punya, oh ini salah, ini harusnya C ya. Ini harusnya C, terus dari, misalkan kita masukin A. Dari A kita inputkan 0, dia bisa mengarah ke dia sendiri, bisa mengarah ke B, ataupun mengarah ke C. Terus kalau misalkan kita inputin 1, dia bisa mengarah ke B, ataupun bisa mengarah ke C. Terus ini ada B, kalau B kita inputkan 0, dia hanya bisa mengarah ke C. Terus kalau kita masukin 1, dia bisa mengarah ke dia sendiri atau mengarah ke C. Terus yang C itu, ini, kalau kita inputkan 0, dia bisa mengarah ke dirinya sendiri. Terus kalau kita masukin 1 juga, dia mengarah ke dia sendiri, nge-looping. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.